Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Al-Markas. Kita bertemu kembali di program Sosok Tokoh Ramadan dan kita hari ini berada tepatnya di kantor Basnas di Jalan Masjid Raya. Ini tidak jauh dari area Masjid Al-Markas ya, dan di sekitaran kantor Basnas ini mungkin tidak terlihat dengan jelas karena di sekitaran kantor Basnas ini banyak penjual kelapa muda ya, penjual kelapa muda dan juga Bu. beberapa jajanan lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Kidri Alwi. Assalamualaikum Pak Ketua, Waalaikumsalam warahmatullahi apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini terkait dengan program-program yang dijalankan oleh Iya, Basnas di tahun 2025 yang mungkin belum berjalan dan nantinya kita akan lihat seperti apa di 2026 ini. iya, Silahkan iya. Pak Ketua. Iya, jadi Basnas kan punya program yang jelas ya. Mhm. Kita masuk itu dalam di RKAT ya. Iya. Jadi setiap tahun kegiatan itu memang Mhm. di apa? Dimasukkan dalam rencana kerja anggaran tahunan kita. Iya. Tapi memang secara garis besarnya sesuai rekomendasi dari Basnas RI di pusat. Mhm. Ya, memang sasaran kita program itu harus mencakup 4 bidang ya. Mhm. Jadi bidang ekonomi, bidang kesehatan, Iya. kemudian bidang pendidikan Mhm. dan dakwah dan advokasi. Mhm. Ya, Mhm. jadi itu nanti menyebar lagi Iya. ke bawah ya. Kalau misalnya kita Basnas provinsi ini ya, kami punya Mhm. sekolah ya, Iya. anak sekolah anak Indonesia Mhm. dari tingkat SD, SMP, kemudian SMK ya, Iya. kejuruan yaitu perawatan dan farmasi. Mhm. Itu di bidang pendidikan ya. Iya. Lalu kita juga punya klinik sendiri ya, walaupun Mmm. Basnas RI itu punya Rumah Sehat Basnas RSBM, Iya. tapi Basnas Provinsi itu sudah punya klinik sendiri sejak 2006 ya. Jadi klinik ini kemudian kita tetap lanjutkan Iya. ya, namanya klinik Basnas Medika ya. Mhm. Semua itu memang diperuntukkan untuk kaum duafa ya, Mhm. sesuai dengan sasaran Iya. pemberian zakat infak sedekah Mhm. pada kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan apa itu Bantuan. bantuan itu ya. Ya, jadi program-program lain itu memang sudah ada ya, Iya. memang sisa dijalankan ya. Misalnya ada Setmar ya, Mhm. bantuan untuk apa ini adik-adik kecil Mhm. Mhm. ya, lalu Mhm. ada Set Auto Iya. ya, untuk bengkel-bengkel kecil ya, Mhm. ada Set Chicken. Mhm. Kemudian ada bedah rumah juga ya Mhm. namanya Rutilahu ya, Iya. Rumah Layak Huni. Huni ya. Mhm. Ya, Rumah Layak Huni Basnas Mhm. RLHB. Iya. Nah itu penting semua bergerak ya. Mhm. Ya, walaupun memang kita sadar bahwa pengumpulan di Basnas Provinsi itu memang tidak besar ya, Mmm. tidak sama di kabupaten kota yang mereka punya wilayah Iya. ya seperti Makassar itu ya itu cukup besar pengumpulan mereka. Mhm. Ya, bisa sampai 1 miliar per bulan, ya. Iya. Ada Basnas Enrekan, Basnas, baru juga Mhm. begitu, Bone, ya, Mhm. beberapa Basnas lain, ya. Kalau kita memang tidak ya, makanya biasa Basnas RI itu, memberikan kita program yang kita kemudian, lanjutkan untuk kita jalankan. Mmm. Iya, jadi itu tidak ada biasanya memang tidak ada program-program baru ya, semua Tetap memang berjalan? iya, Oh, jadi iya, setiap tahun program dari iya, dari sebelumnya iya, berjalan terus? iya. Tapi ada peningkatan dari setiap program itu? Iya ada, Wah. walaupun memang di pengumpulan kami memang, menurun ya, Mhm. ya karena mungkin orang, lebih banyak memang berzakat di tempat lain ya, Mhm. karena Mhm. kita tahu kan selain Basnas kan ada lembaga amil zakat di Iya. provinsi di Makassar ini, Mhm. belum lagi teman-teman juga di Basnas kabupaten kota. Mhm. Iya, jadi, program-program itu tetap, berjalan secara maintenance, Mhm. sesuai dengan apa yang kita, di dalam apa ini, di RKAT. Mmm. Iya seperti itu. Iya, kalau boleh tahu ini dari sekian program yang dijalankan oleh Basnas sendiri, ini Iya, yang paling menonjol dalam hal untuk mungkin dari, ya seperti bantuannya tuh lebih banyak ke mana ini? Apakah sekolah atau untuk rumah layak huni atau, bantuan langsung ke masyarakat? iya, eee, zakat itu kan memang Mhm. ada 2 apa itu, sasarannya ya. Iya. Ada zakat produktif dan ada Mhm. zakat karitatif. Iya. Jadi kalau zakat karitatif itu memang zakat yang memang langsung habis. Habis, iya. Ya misalnya bantuan-bantuan untuk bencana ya, Mhm. kayak dulu waktu bencana Sumatera Aceh, Iya.
Itu kemudian ada respon Mhm. masyarakat menyalurkan zakatnya, infaknya, ya Iya sedekahnya ke kami, iya. itu langsung kita kirim ya. Itu Mmm. biasa terjadi Mhm. atau ada masyarakat yang tiba-tiba mengalami itu tadi ya, Iya. mungkin butuh makan atau apa, Mhm. itu yang habis pakai itu Mmm. karitatif. Mhm. Nah, yang kedua ada memang zakat produktif. Nah, Mhm. ini yang apa, mustahik ini si penerima manfaat ini kita berikan dia ya seperti tadi itu Iya. misalnya gade-gade kecil ada Zmar ya, lalu ada Bantu Set ya? Auto, iya. Mhm Jadi mhm mereka yang punya bengkel, mhm ya mungkin kasang kurang berkembang, mhm mereka masuk kelompok orang tidak mampu, itu yang dibantu mhm mhm ya. mhm. Jadi itu masih berjalan. Selain Mmm. memang biasa juga masuk permintaan-permintaan dari apa, mustahik ya, Mhm mhm. itu yang kita berusaha juga kemampuan Basnas karena memang yang rutin kita jaga ini kan Iya, maintenance-nya itu sekolah dengan klinik klinik. ya, karena ini yang menjadi ikon Basnas provinsi itu ya. Mmm. Bagaimana agar sekolah kita itu tetap bisa berjalan dengan baik, Mhm. klinik juga melayani pasien-pasien yang kurang mampu Kurang dengan mampu. gratis, Mhm. itu yang kita anukan ya, prioritaskan. Nah, tadi ada juga kalau nggak salah yang bengkel-bengkel ya? Nah, Iya, itu ada pendampingan berapa lama biasanya? ya mereka itu kan memang pendampingannya itu kan melihat bagaimana perkembangan bantuan itu Bantuannya? ya. Ah, oke. Sebenarnya kalau istilah bantuan itu Mhm. orang-orang yang mendonasikan atau yang mengeluarkan zakat sedekahnya, mereka sebenarnya itu bukan membantu ya. Oh, ya Kalau ya. dia zakat, Mhm. ya orang-orang kaya yang berzakat Iya. sebenarnya itu dia tidak boleh merasa membantu, Mmm. ya. Kenapa? Karena zakat itu wajib. Ya ya ya. Jadi orang yang berzakat ketika tiba haul dan nisabnya, uangnya mungkin banyak di bank, lalu dia kasih keluar zakatnya, Iya. ya, itu tidak boleh dikatakan dia membantu, Mhm. tapi mengembalikan Mengembalikan. haknya. Oke oke. Ini orang miskin, Mhm haknya kelompok asnaf 8 yang disebut dalam Quran surah At-Taubah mhm 60 itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati fi qulubihim dan seterusnya. mhm. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu dia kembalikan karena memang dalam harta-harta itu Allah sebut dalam Al-Quran Ada ada haknya orang. miliknya, Mhm. miliknya orang-orang miskin. Mmm. Jadi ketika mereka mengeluarkan, Iya. mereka tidak membantu mengembalikan. Nah, Mengembalikan apa yang menjadi haknya dia. Basnas sebagai lembaga amil zakat Mhm. itulah yang kemudian mengelola Iya. ya. Maka itu yang paling bagus memang kalau kita mau berzakat Mmm. jangan langsung ketemu sama orang yang mustahiknya. Oh. Kan dalam masyarakat kita kan masih Iya, muncul itu betul. anu, saya langsung kasih media supaya lebih anu. Mmm. Memang tidak salah dalam agama, Iya iya. ya, itu bagus. Tapi dalam syariat tidak seperti itu Mhm. dalam mengeluarkan zakat. Oh. Kenapa? Karena Allah menjelaskan ada di situ tugasnya amil. Mmm. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina. Nah, amil inilah yang berfungsi membantu musaki ini mendistribusikan, Mmm. mencatat, ini memberi laporan. Itu sebenarnya Menyalurkan itu langsung ya, jadi gitu. yang kedua kalau dia datang Mhm. mengeluarkan zakatnya, Iya. dia didoakan. Kalau Mhm. kalau dia kasih sama mustahik ya belum tentu kan dia didoakan, Iya orang iya. cuma terima. Ya, kalau dia bawa ke Basnas, Mhm maka diterima, mhm didoakan supaya berberkah hartanya, bertambah hartanya mhm dan mhm. harta itu menjadi penenang hati Penenang bagi hati. dia. Itu kenapa dalam syariat Islam zakat itu tidak ya apa paling bagus itu paling elok ketika kita menyalurkan ke lembaga amil Oke. supaya itu kita bisa catat, bisa Mhm. tepat sasaran dan menghilangkan sifat ria. Iya 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 Kan iya. biasa orang kalau bukan saya zakatku itu tidak beli baju baru lebaran. Mmm. Itu muncul kan ria Iya iya iya. ya. Kalau bukan saya, itu yang apa bahayanya bisa muncul Mmm. ya. Maka itu memberikan zakatnya langsung kepada orang miskin Iya. memang tidak salah, tapi tidak begitu syariatnya. Mmm. Ya, ya syariatnya itu harus memang di lembaga amil zakat Iya iya. supaya tercatat, ya, bisa dokumentasikan Mhm. dan kemudian terdistribusi dengan baik, Baik. tepat sasaran. Itu yang apa membuat kenapa Allah menyebut itu wal amilin 'alaiha, Mhm. artinya amil inilah yang diberi kuasa Puasa. untuk menyalurkan zakatnya ini orang-orang yang mengeluarkan zakat. Mmm. Itu pentingnya itu
kita menyalurkan zakat di lembaga-lembaga Lembaga. amil zakat ya, seperti di Basnas ini. Ya, Iya. itu yang belum tercerahkan banyak orang karena, Iya, ya tadi seperti yang, Fitri katakan bahwa ketika kita menyalurkan secara langsung kan kita merasa aman juga nih karena kita langsung tanpa melalui perantara. Orang kan iya, takutnya ketika melalui perantara itu tidak akan sampai ke tempat tujuan istilahnya. betul. Nah, ternyata ada sisi positifnya ketika kita melalui perantara. Doa yang disisipi, Iya, ya didoakan, didoakan, kemudian kita dicatat, laporkan, dilaporkan, dicatat, heeh, kemudian nanti diberitahu juga mhm, kepada musaki itu ya iya, zakatnya sudah masuk, lalu diberikan kembali ucapan doa dengan terima kasih. Artinya ada lengkap kita punya laporan mhm, dan mhm, itu apa, Basnas itu sangat manajemennya itu sangat bagus sekali. Ya, itu mmm, yang kita jaga trust iya, ya karena kalau Anda bermain dengan pengolahan zakat, iya, ya Anda boleh saja curang, tapi ada pengadilan akhirat yang menanti. Itu mhm, luar biasa. Apa itu, resikonya kalau orang mau bermain dengan uang itu, karena itu uang perintah zakat, Allah. mhm, mhm, Allah yang memerintahkan kita, mhm, "Khudz min mhm. amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Mhm. Jadi itu perintahnya itu di situ. Jadi Mmm. insya Allah yakinlah kalau disalurkan di Basnas itu akan, eee, tepat sasaran Mhm, sesuai yang disebutkan dalam fikih itu. mhm, mhm, Iya. mmm. Iya, iya mudah-mudahan kita berharap ini Basnas bisa, harapan besar masyarakat Iya, ya, agar apalagi ini, di rembulan Ramadan itu kan, saatnya lah mungkin orang-orang yang berlebihan kehidupannya, iya, ini bisa menyalurkan dan Basnas betul. membuka membuka, selalu ya bukan hanya di momen-momen Ramadan ataupun di Iya, hari-hari besar, tetapi setiap saat. Karena biasanya juga itu di momen Ramadan ataupun di hari-hari besar itu baru banyak tersalurkan. Itu betul. itu kenapa, Pak? Tidak salah itu. Iya, Memang pertama, heeh, Nabi kan sudah menyebut itu ya, iya, pada jakun Ramadan, telah iya, datang bulan Ramadan, mhm, Syahrul Mubarak. Nah itu ya, mhm, ya bulan yang penuh dengan keberkahan, keberkahan. Jadi siapa yang berbuat baik di situ, maka berlipat ganda kebaikannya. Salatnya mungkin bisa 40 kali dibanding di luar Ramadan, Ramadan, ya. Maka itulah sebabnya kenapa orang berlomba-lomba di situ, semua mhm, kebaikan terlihat. Orang kasih buka puasa, orang bersedekah, orang iya, salat. Karena itu tadi, kejar pahalanya pahala, itu. iya, Ya, walaupun sebenarnya kalau orang mau berzakat sedekah infak kan di luar Ramadan. mmm, Tapi di situ ya apalagi Nabi kan menyebut afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. iya, Sebab baik apa itu bulan sedekah bulan bulan Ramadan, Ramadan. iya, Jadi jangan heran ya. Ya kita pun salut ya. mhm, Maka itu hampir semua lembaga amil zakat ya LAS maupun Basnas itu berusaha menarik masyarakat untuk bagaimana mereka respon respon, mengeluarkan zakat infak infak sedekahnya. mhm, Jadi wajar itu kalau apa ramai orang melakukan itu karena disitulah mereka cari berkah, cari berkah dan mhm, pahala yang sangat banyak. mmm, Maka itu memang juga kenapa Ramadan mengeluarkan zakat itu memang juga penting. iya, Jadi bisa menjadi satu ukuran. Misalnya begini, kalau anti punya harta mhm, simpan di bank iya, atau deposit, ya maka pakai saja patokannya itu untuk mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. mmm, Ya, misalnya tahun lalu, oh saya mengeluarkan zakat ya sesuai dengan iya, nisab dengan haulnya. iya, Nisabnya 85, haulnya 1 tahun. mhm, Saya kasih keluar tanggal 10 Ramadan. iya, Jadi tiba nanti tanggal 10 Ramadan kita lihat itu berarti mhm, sudah 1 tahun iya, haulnya. Nah itu bagusnya. Nah, jadi jangan pakai kalender masih masih, kalender anu lah Hijriah. Ya, iya, jadi kita gampang ya. Termasuk saya nanti mhm, bulan puasa itu saya lihat lagi oh berapa oh ini mungkin sudah sampai oh ini belum. Jadi mmm, seperti itu. Jadi wajar itu kalau Ramadan orang berlomba-lomba. berlomba-lomba memberi zakat, Ya, mhm, maka paling bagus memang penetapan haul itu di bulan Ramadan Ramadan, supaya gampang kita teringat lagi. mhm, Oh sudah 1 tahun nih hartaku ini. Kumpul mmm, semua itu rekeningmu, depositmu. Hitung. mhm, Wah, sudah di atas 85 gram. iya, iya, Ya, jadi sekarang kalau mau berzakat harta, iya, ya itu 85 gram. Berapa harga emas? Ya, misalnya mmm, kalau harga emas sekarang 3 juta, 3 juta lah. Maka kalau duit kita sudah di atas 255 juta lebih, mhm, berarti sudah keluar 2,5, 2,5%. mmm, Artinya di situ kita keluarkan zakat kita untuk zakatnya, bersihkan kan? mhm, mhm, Karena memang itu disebutkan oleh Allah itu huzmin aun sadaqatan tutahhiru wa tuzakki. iya, 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 Membersihkan dan mensucikan. Membersihkan harta kita, mensucikan jiwa pendidikan, kita.
Jadi dua dibersihkan. Karena harta ini ada didapat dengan cara ya mungkin curang, mungkin samar-samar, Iya, mau dibilang halal tidak, haram tidak, membersihkan ya? membersihkan. Mmm, Kemudian dia zakat itu berarti tumbuh ya, mhm, kemudian berkembang ya. iya Jadi orang yang mengeluarkan harta-hartanya di bulan Ramadan, ya, iya baik itu infak, sedekah, apalagi zakat, iya, itu berkembang, mhm, ya, akan terus bertambah. Itu kata Nabi tidak ada orang miskin karena dia eh, bersedekah atau bersedekah, berzakat. mmm, Ya, itu menjadi pegangan kita. Maka itu kita berlomba di situ, bagaimana kita bisa menarik hati orang-orang untuk melakukan kebaikan, termasuk dalam mengeluarkan hartanya itu. hartanya, Iya, di situlah mungkin iya, perginya ya? betul. Iya. Nah, masih terkait juga dengan, program Basnas sendiri nih. Iya, Nah, ini saya juga baru tertarik dengar tadi itu ada sekolah sekolah ini. Nah, iya. ini tadi sempat kita bincang-bincang sebelum kita masuk di sesi talk show ini, sekolah untuk tingkatan itu tingkatan apa saja nih, Pak? Ada SD, SD? SMP, Mhm, dan SMK. mmm, Memang muridnya tidak banyak, iya, apalagi ini kan, bangunan Basnas ini mhm, ya dari bekas Rektorat Unhas iya, yang sudah digunakan sejak tahun 56. mhm, Jadi memang apa, ini ada anunya nih, ada sejarah anunya ya, ya iya, waktu itu Prof. Halide mhm, ya iya, berpikir, bagaimana kalau dikembangkan ini ya, mhm, ya karena dulu pernah mau dihancurkan ini, tapi mmm, beliau bilang, "Oh jangan, ini punya nilai historis." iya iya. Jadi di sini pernah kantornya MUI, ada pernah kantor Baitul Mal, Oh, gabung ya? kantornya ya Mmm, oh BKPMRI. iya, PKBRI. Hanya setelah itu normal ya didirikanlah sekolah. Karena Mhm, kita tahu masih banyak masyarakat kita, terutama yang di belakang ini, mhm, mereka adalah orang-orang tidak mampu. iya, Alhamdulillah ya mereka bisa sekolah, mhm, bahkan murid-murid sekolah bahasa itu ya lumayan bisa berprestasi bagus mereka. mhm, Walaupun kita tahu ya iya, bagaimana kita menggaji guru-guru itu ya mhm, dalam arti menghidupi guru-guru itu ya tidak mungkin tidak sebanding dengan iya. yayasan-yayasan lain. Mhm mhm. Tapi kita bersyukur ya umat Islam masih mempercayai Basnas, zakat infak sedekah mereka itu ikut andil di Mhm dalam menghidupkan sekolah bahasa. Maka itu kami berharap mudah-mudahan ada dermawan ya mhm bisa berpartisipasi mungkin menjadi bisa menjadi donatur tetap di sekolah-sekolah sekolah. ini ya, Mhm supaya pak anak-anak bisa sekolah dengan tenang. mhm mhm Ya, mhm. termasuk juga klinik ya, Iya, klinik di situ sangat banyak fungsinya ya, mhm, ada untuk pemeriksaan kehamilan, ada iya, untuk KB, mhm mhm, ada untuk pengobatan-pengobatan tingkat primer ya. iya, Jadi itu yang membuat kita menjadi syukur kegiatan program Basnas program di Bahasa Basnas. Provinsi ini berjalan dengan bagus. Ada Iya. kolaborasi tidak, dengan mungkin, untuk guru-guru pengajarnya ini? Biasanya memang ada juga yang ditempatkan oleh pemerintah, tapi Oh, lebih banyak juga ada yang memang swasta. swasta? Iya, jadi Mhm, dibiayai oleh dibantu oleh Basnas. mhm Walaupun mhm. memang ya gaji mereka ya tidak Iya iya tidak iya. selayak dengan sekolah-sekolah yang bagus. Mhm mhm. Tapi alhamdulillah mereka bersemangat karena mereka tahu yang mereka ajar itu adalah orang-orang anak-anak susah, anak-anak miskin. Iya. Jadi kita bersyukur Mhm juga. mhm mhm mhm. Nah, untuk 2026 ini kan dari 2025, 2026, Iya, peningkatan apa yang sudah berjalan, sampai ya range waktu 1 tahun ke 2026 ini? sebenarnya itu belum terlihat ya Belum terlihat, karena belum tercatat barangkali? iya biasanya Heeh, memang awal tahun itu ya orang kan masih masih triwulan pertama? iya. Cuma, yang yang selalu terjadi itu awal-awal Ramadan sampai masuk Ramadan. Karena Mmm, itu tadi semangat mereka mau berbuat baik. iya, Biasanya situ tren, mhm, pengumpulan zakat bagus, ya. iya, Masuk Kapolda itu zakat-zakat mhm, fitrah mereka, mereka percayakan ke Basnas Basnas, untuk kami bantu mhm, salurkan ya, iya, ya. Ada juga beberapa yang lain, mhm, apa, yayasan atau apa ya, biasanya kami yang bantu ya. mhm mhm, Ya. Jadi, tren peningkatan, orang semangat berzakat infak sedekah itu memang di bulan di bulan Ramadan. Ramadan, Biasanya setelah habis Ramadan itu 2, 3 bulan menurun dulu ya, karena mhm, mereka sudah habis-habisan ya. iya iya iya, Nanti meningkat lagi mungkin pertengahan tahun. mmm, Ya, tapi ya kami bersyukur ya, dan terima kasih tentu dari Musaki yang iya, masih menyalurkan zakatnya ke mhm, kami ya, sehingga kami mmm, tetap terus, mendistribusikan iya. zakat-zakat infak sedekah yang masuk itu. Mmm,
seperti itu. Iya. Nah di Basnas sendiri apakah juga mendorong program-program dari, pemerintah sendiri, pemerintah Iya, pusat kami, ya? Mhm, ada kolaborasi dan mhm, memang Bahasa RI menghimbau iya, ya untuk kolaborasi ya. mhm, Beberapa program itu memang ada beberapa kerjasama ya, iya, seperti dengan apa BKKBN dalam mhm. kasus Oh stunting, ya, ya stunting, PUPR dengan mhm, rumah layak rumah layak huni. huni, Jadi ada beberapa di bidang kesehatan juga. mhm, Karena kita tahu pemerintah kan eh, tidak bisa mengcover semua masyarakatnya yang miskin mhm untuk mhm, dia bantu. iya, Itulah Basnas ikut berperan ya. Kalau mungkin di provinsi tidak terlaluan ya. Kalau di daerah itu luar biasa. mhm Apalagi di mhm, Jakarta iya, kerjasama dengan instansi OPD itu luar biasa ya. mhm, Memang itu salah satunya karena memang yang banyak juga mengeluarkan zakat itu para oh ASN, iya iya, ya guru-guru, mhm ya mhm maka itu mhm, biasa kembali ke apa itu kerjasama program pemerintah itu dengan Basas itu mhm. biasa kita lakukan. Kalau Basnas provinsi sendiri apakah tidak apa ya, tidak merangkul dari pihak ASN untuk Ada, ada? tapi itu lewat PZ unit pengumpul Oh, zakat dari provinsi. provinsi, Ya, baru disalurkan ke Basnas iya, sendiri? cuma mereka kan punya kegiatan juga. Mhm mhm Jadi mhm. mereka sepenuhnya yang menggerakkan. Mengelola ya? Iya, Oh, iya. itu tidak diserahkan langsung ke Basnas ya? Iya, Karena sebenarnya nggak jadi masalah karena sama mhm aja juga, mhm. mereka salurkan juga. Oh, tetap Iya, disalurkan iya, gitu. Di ini, di di apa ya, di Ramadan dan masuk menjelang Idul Fitri ini ada target untuk penerima musaki mungkin? iya, memang seperti Mhm, tahun-tahun lalu iya, kita menargetkan mudah-mudahan bisa sampai ya mhm, pengumpulan 1 M mhm, ya untuk provinsi yang memang karena mhm, kita kan berada di teman-teman di daerah yang iya, kabupaten kota juga mhm mhm, ya, tapi ya lumayan mudah-mudahan lah apa bisa banyak terkumpul ya. mhm, Apa mereka mau berzakat di ya biasanya kayak tahun-tahun lalu itu iya, bisa tembus sampai 2 M 2M ya, ya. mhm, mmm, Itu cepat ya. Sama mhm, juga program-program Basas ini kan biasa Basas RI iya menyalurkan juga zakat fitrah ya. iya, Ya, di zakat fitrah itu biasanya kita bagikan di sini atau kita bawa sebagian ke Basnas kabupaten Basnas, kota. mmm, Tapi untuk tahun ini kayaknya karena sudah tidak banyak lagi jadi biasanya bahasa provinsi saja yang apa menyalurkannya. seperti itu. Iya, Baik, kita berada di penghujung, Pak Ketua, mungkin ada yang ingin iya, dihimbau mungkin kepada iya, pendengar kita maupun juga yang nonton di channel YouTube kita? iya. Ya, Ya, kita berharap ya, mari mhm kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini, bulan mhm, penuh dengan kebaikan, iya Syahrul Mubarakan, Syahrul Maghfirah, penuh dengan ampunan, iya, Syahrul Tarbiyah, mhm ya, kita diajari bagaimana bisa terdidik menjadi la'allakum tattaqun, mhm termasuk bagaimana kita menyalurkan zakat infak sedekah kita. mhm, Maka itu silakan salurkan zakat infak sedekah Anda di bahasa provinsi. iya, Insya Allah kami amanah mmm, dan akan meneruskan ke mustahik. mhm Ya dicatat, kemudian akan disampaikan kembali ya, karena memang itu salah satu kegiatan kita, tugas kita mhm, sebagai amil ya, iya bagaimana semua harta-harta itu yang masuk dari zakatnya iya, itu akan kembali ke ya, ke masyarakat kita mhm yang memang berhak menerima. mhm, Olehnya itu hati-hati mengeluarkan zakat infak pada las-las yang tidak berizin. mhm, Ya, mohon maaf saya bukan itu ya mmm, mendiskriminasi, tapi iya kalau dia tidak punya izin, itu sebenarnya ada pelanggaran ya, iya karena kita merujuk kepada Undang-Undang Zakat, Undang-Undang 23 tahun 2011. Bukan kita tidak percaya, iya, artinya kalau tidak ada izin itu kan legalitasnya dari pemerintah tidak ada. mhm mhm, Ya, masyarakat kita itu kan sangat percaya kalau iya, ada lembaga dan kita gampang mengeluarkan zakat. mmm, Tapi kadang-kadang masyarakat tidak tahu dipakai apa itu. Apa, zakat zakat, sedekahnya ya karena tidak ada laporan. Ya, mmm, kalau dia ada izin ya seperti Basas dan beberapa las, itu mereka memang, laporannya, mhm, dokumentasinya itu sangat lengkap mmm, ya. Jadi itulah, kami mengimbau hati-hati dalam menyalurkan zakat bersedekahnya iya, ya, lembaga amil zakat yang tidak punya izin itu mhm ya, apa, eee, bukan saya mau menyudutkan bilang tidak bagus. mhm, Tapi, pemerintah iya, ya dan MUI memang sudah bahwa sebaiknya kita berzakat infak sedekah itu
lewat lembaga amil zakat yang resmi seperti Basnas dan LAS. Mmm. Kenapa? Karena mereka dapat izin, mereka bertanggung jawab, Iya. mereka ada di audit, Mhm. mereka melaporkan semua kegiatannya, Iya. dan setiap saat mereka diaudit dari lembaga negara ya, Mhm. misalnya lembaga inspektorat Iya. Kementerian Audit resmi Agama, ya? Inspektorat Jenderal. Mhm. Iya, karena Mhm. itulah ya. Maka itu kalau mau mengeluarkan zakat ya, ya apa salurkanlah di Basnas Mmm. ya. Insya Allah apa akan sampai itu tempatnya dan didoakan. Amin. Ya, sahabat Almarkas, saya pikir, dan mengingatkan Anda bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, ya dan, bagi Anda yang punya penghasilan yang berlebih ya, salurkan bantuan Anda ke Basnas ya, karena ini merupakan salah satu, eee, apa ya, tempat, menyalurkan zakat yang resmi, karena kalau bukan di tempat yang resmi nantinya takutnya zakat Anda itu tidak sampai ke Iya, tangan, yang kita tuju ya, tidak tepat sasaran. Terima kasih atas waktu Anda bersama dengan kami di, program kita di Sosok Tokoh Ramadan untuk edisi hari ini, dan saya Ruby Sudika pamit undur diri bersama dengan narasumber saya, yaitu Bapak Dokter Kidri Alwi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.